untuk setiap kami Tuhan, buat penyertaan-Mu Tuhan yang selalu ada Tuhan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu untuk selamanya Tuhan. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Boleh beri kemuliaan untuk Tuhan, sebab Dia yang layak menerima pujian dari setiap umatnya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau memuji nama Tuhan. Sama-sama kita mau bersorak bagi Tuhan. Dia raja atas dunia, yang layak menerima setiap pujian dari kita. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Saudara percaya ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus? Yang percaya katakan yes. Yes. Dan oleh karena itu kuasanya dicurahkan atas setiap kita, atas kita semua. Amin. Kuasa
Saudara, apapun persoalan yang sedang kita hadapi, mungkin ekonomi atau usaha yang sedang menurun atau sakit penyakit yang sedang kita hadapi, percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar. Amin. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sendiri. Tuhan Yesus sanggup memberikan mujizatnya untuk setiap yang percaya. Mari siapkan hati kita lebih dalam lagi untuk menerima firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami punya Allah yang besar. Ku
selalu menggenapi firman-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan, di tengah kesusahan dunia ini Tuhan Yesus, kami akan melihat kemuliaan Allah akan terus terjadi di dalam hidup kami. Sembuhkan yang sakit Tuhan, bangkitkan yang lemah, perkaya yang miskin. Berikan kekuatan buat kami semua Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan menjamah setiap kami. Buka hati kami lebar-lebar pada saat untuk benih firman Tuhan yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu. Biar Engkau sendiri berbicara buat kami semua, agar benih firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi dia mengerjakan perkara yang dahsyat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Yang percaya dan siap terima firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Saling menyapa dulu, shalom saudaraku. Shalom. Kurang gregetnya nih, shalom, shalom. Shalom. Oke, puji Tuhan ya. Jangan duduk dulu saudaraku. Nah saudaraku, ketika dulu ingat gak waktu Maria memberi salam kepada Elizabeth, apa yang terjadi? Kandungan di perutnya Elizabeth melonjak. Karena ketika diberikan salam shalom, ya itu ketika kita katakan dengan luar biasa, ada sesuatu yang luar biasa. Sama dengan kita ketika kita mengatakan shalom, itu powerful banget. Ketika saudara saling menyapa dengan kata-kata shalom dan saudara ucapkan dengan iman, saudara dengan ketulusan saudara, itu saudara bisa mentransfer sesuatu yang menggerakkan roh saudara. Amin. Coba bangkit berdiri lagi semua yuk. Berdiri lagi semua. Katakan ke sebelahnya shalom. Shalom. Ke sebelahnya dengan berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Silakan duduk. Ya Tuhan, saya percaya, saya yakin bahwa kita semua ada dalam perlindungan Tuhan. Amin. Saya juga mau duduk saudara. Ya. Oke, puji Tuhan. Aduh, ketutupan salib ya. Oke, puji Tuhan. Saudaraku, saya mau cerita dulu nih ya. Beberapa hari yang lalu, tepatnya hari Rabu, pada waktu itu juga banyak yang sakit ya, keluarga Pak Suli, Ibu Hera, satu keluarga nih sama Tessa M. Kalau nggak salah sakit ya, flu berat ya, ada yang bapil, ada yang demam. Nah, saya udah mulai tuh di hari Rabu itu sakit kaki saudara, ya. Tapi diprediksi oleh pacar saya Yuni, dia bilang gini, itu mah kayaknya karena gara-gara jalan cepat. Ya, saya mulai jalan cepat karena tahun ini saya tidak mau lari, tapi mau jalan cepat supaya membakar lemak. Terus, oh ya, mungkin ya, bisa jadi nih. Tapi besoknya tambah parah. Itu belum makan obat tuh. Terus besoknya lagi tambah parah. Dan besoknya lagi benar-benar parah banget seru. Ya di hari Jumat malam tuh, itu saya nggak bisa tidur tuh. Karena saya makan obat allopurinol ya untuk asam urat. Ternyata saya asam urat pating-ting. Nah itu akibat dari waktu Imlek, malam Imlek, saya diundang sama Mami ya ke rumahnya. Maya menyiapkan itu daging-daging merah sob. Saya tidak kontrol ya. Kayaknya kebanyakan daging merahnya itu semacam apa namanya? Nah kayak gitu-gitu lah. Saya bahasanya nggak ngerti. Shortlet ya dan sebagainya. Dan banyak minyaknya. Dan itu saya nggak kontrol. Sepertinya gara-gara itu. Terus kemudian beberapa hari kemudian, nah sebelum saya sakit itu Seninnya atau kapan gitu, anak saya Hesti beli durian. Ya saya cobain satu, bukan satu buah ya sobat, tapi satu biji. Bukan bijinya, sobat, dagingnya saya makan gitu kan. Nah ternyata ketika saya Google itu bisa mengakibatkan meningkatnya asam urat. Terus saya posting tuh di WA status ya. Banyak teman-teman yang ngasih saran dan sebagainya. Tapi ada salah satu orang bilang gini, lo makan tiampan kebanyakan ya. Kue keranjang, saudara. Kue keranjang saya banyak yang ngasih ya.
Terus kemudian itu istri saya goreng pakai tepung gitu ya. Karena di rumah nggak terlalu banyak yang suka, kalau nggak salah cuma Hesky deh. Saya makan banyak soalnya. Oh ternyata itu karena teman saya bilang ada anggota keluarganya gara-gara makan tiampan itu ternyata bukan karena manisnya doang, ternyata itu dari ketan dan itu meningkatkan plurin. Ya itu meningkatkan asam urat. Jadi akibatnya saya kapok dan nggak mau lagi. Selama saya hidup 4 kali jadi waktu saya belum merit, tapi masih ada waktu itu. Setelah merit, ini yang ketiga kali. Aduh, saudara, sakitnya lebih sakit dari sakit hati, saudara. Itu bisa naon ya. Aduh. Tapi memang cuma kaki kiri aja yang sakit, tapi jalan ripuhnya minta ampun, saudara. Jadi jangan mau punya sakit asam urat ya. Kalau udah yang udah sijap up ya, ya jaga makan ya. Di sini ada Lihin ya, jaga makan Pak. Ternyata ada yang kemarin bilang, iya saya nggak kontrol, atau saya minta ampun sama Tuhan, ampuni saya nggak kontrol makanan. Jadi saudara-saudara yang udah umur sacap up juga kayaknya mesti udah jaga-jaga deh ya, kecuali yang masih muda banget gitu, itu bisa kena asam urat dan ternyata sakitnya dan capeknya lebih dari fitness loh. Saya tadi jalan dari situ aja dan saya sengaja parkir di depan gereja. Kesini seru, keringetan seru, karena nahan sakit ya. Tapi saya percaya sebentar lagi ini sembuh ya. Amin. Oke, itu sekilas kenapa saya duduk hari ini ya. Nah saudaraku, apapun keadaan kita ya, mari kita merespon firman Tuhan dengan baik. Ya, merespon firman Tuhan dengan baik. Jangan sampai dicuri oleh si iblis. Ya, salah satunya konsentrasi. Kan beberapa minggu yang lalu saya pernah terangkan bagaimana caranya saudara berkonsentrasi. Saudara jangan sampai melihat ke bawah, tapi saudara fokus ke depan. Karena kalau saudara melihat ke bawah, lama-lama ubin itu kayak bantal. Ya, jadi saudara lama-lama pasti tidur. Ya, tapi kalau saudara fokus ke depan, saudara lihat ke sini ya. Saya bilang sama Cian, kan Cian sering tidur soalnya. Terus Pak Gun katanya kemarin benar-benar saya nggak tidur, saya lihat ke depan, ya. Atau saudara mau mencatat boleh, ya. Tetapi kalau saudara tidak mencatat, jangan lihat ke bawah. Kalau lihat ke bawah, nanti benih firman Tuhannya dicuri sama si iblis dan itu saudara bisa tidak mendapatkan berkat Tuhan, ya. Oke? Ya. Coba lihat ke depan semuanya supaya nggak ngantuk, ya. Puji Tuhan, ya. Karena firman Tuhan itu mampu merestorasi kehidupan kita. Ya, restorasi ini adalah memulihkan sesuatu yang rusak dan memulihkan keadaan kita. Firman Tuhan yang kita dengar itu mampu untuk merestorasi hidup kita. Oleh sebab itu iblis nggak suka dengan berbagai cara. Salah satunya konsentrasi kita terhambat, ngantuk, atau handphone kita lupa di silent. Ada yang telepon, nggak konsentrasi. Ketika benih firman Tuhan itu jatuh, itu dicuri sama si iblis. Dan dia tidak akan bekerja, ya. Oleh sebab itu kita akan lebih konsentrasi mendengarkan firman Tuhan. Yang mau katakan amin. Amin. Hari ini tema saya tentang waiting season. Sama-sama ucapkan waiting season. Artinya adalah masa penantian. Selama saudara diberi kesempatan untuk hidup sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, ini adalah namanya waiting season atau masa penantian, ya. Saudara harus mempersiapkan sebaik-baiknya hidup saudara dan percaya, saudara. Ketika waiting season ini, Tuhan sedang membangkitkan orang-orang percaya menjadi gembala-gembala. Ya. Artinya gembala bukan hanya pastor, gembala bukan hanya pemimpin-pemimpin gereja, tetapi gembala-gembala adalah orang-orang yang bisa menangkap visinya Tuhan. Amin. Ya. Jadi Tuhan sedang menjadi gembala-gembala. Seperti waktu Yesus lahir ke dalam dunia ini, Tuhan Yesus pertama kali dia menyampaikan pesan itu kepada gembala-gembala di padang. Sama ketika Yesus juga mau datang kedua kalinya, dia memberikan pesan itu kepada gembala-gembala, yaitu kepada kita semua yang bisa mendengar suara Tuhan, yang bisa melihat visinya Tuhan, yang bisa menyuarakan kebenaran untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, yaitu adalah saudara
dan saya. Saudara harus bisa menangkap visinya Tuhan, harus bisa melihat dan menyuarakan kebenaran untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin, saudara. Amin. Nah, di masa waiting season ini, saudara, ya, kita lihat dari perumpamaan tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh, ya. Itu ada dalam Matius 25. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Tolong ditampilkan. Kita harus baca bersama-sama. Matius 25. Ya. Oke, kita akan baca sama-sama ya, supaya kita lebih konsentrasi karena ini cerita yang begitu luar biasa tentang persiapan, masa-masa persiapan ya. Nah, supaya seru ya, yang di bawah ini ada 1000 orang yang kurang ya. Nah, yang di bawah baca ayat yang pertama, yang kedua, yang di atas. Di sini ada 6.000 orang yang di atas, lebih banyak ya. Yang di atas baca juga dengan suara yang keras ayat kedua, terus bergantian sampai ayat yang ke-13. Oke, saudara bersiap? Yang di bawah katakan amin. Yang di atas katakan amin. Oke. Masih gitu. Coba tadi 600 orang, 6.000 orang. Yang di atas katakan amin. Oke ya. Oke, yang di bawah dulu ayat yang pertama. 1, 2, 3. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil beritanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Yang kedua, silakan 1, 2, 3, silakan langsung. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa beritanya, tetapi tidak membawa minyak. Tetapi karena lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Gadis-gadis itu bangun semuanya, lalu membereskan berita mereka. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Siap-siap masuk ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah kami ditutup? Tetapi ia menjawab, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Iya, amin. Ya, dari kisah nanti saudara baca lagi di rumah ya. Dari kisah gadis-gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh ini, saudara, mereka kenal 10 gadis ini kenal mempelai nggak? Yes, kenal. Ya, dari 10 gadis ini mereka sama-sama menunggu nggak? Yes, sama-sama menunggu. Dari 10 gadis ini mereka sama-sama tahu firman Tuhan nggak? Yes, mereka tahu firman Tuhan. Tetapi ada kesalahan yang sama-sama mereka lakukan. Apa sih? Tertidur. Karena capek. Tertidur. Ayat 5 coba tolong. Feby. Ayat 5. Coba ayat 5. Tetapi mereka karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, ya. Ini capek nih ya kalau orang nunggu ya. Mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Ya. Jadi ada hal yang tidak boleh dilakukan di waiting season ini, di masa-masa penantian ini, yaitu tertidur. Nggak boleh tertidur atau jangan tertidur. Itu poin yang pertama, jangan tertidur. Dalam konteks lain, dalam Alkitab Tuhan menegur
agar murid-muridnya nggak boleh tertidur. Coba kita baca di dalam Lukas 22 ayat 46. Lukas 22 ayat 46. Lukas 22 ayat 46. Yuk. Lukas 22 ayat 46. Kita baca sama-sama ya. Ayat 46. Lukas 22 ayat 46. Oke. Bisa? Nah, oke. Yuk sama-sama baca. 1, 2, 3. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya apa? Jangan jatuh ke dalam pencobaan." Artinya saudara, di masa penantian ini, rohani saudara harus tetap wake up, harus tetap bangun dan berjaga-jaga. Karena kalau tidak, api Roh Kudus di dalam saudara akan padam. Ya, jadi harus bangun, jangan tertidur. Ya. 10 garis ini sama-sama punya pelita. Pelitanya nyala nggak saudara? Yes, nyala. Artinya 10 garis ini sama-sama punya terang. Tetapi ketika mereka tertidur, pelita mereka hampir padam. Di situ dikatakan di firman Tuhan, belum padam, tapi hampir padam. Jadi kalau kita tertidur, ya itu bahaya. Apinya bisa padam. Rohani kita tertidur, apinya bisa padam. Itu yang nggak boleh. Apalagi kalau pules, tidurnya pules, ngorok sampai ngorok gitu ya, sampai ngelayang-layang. Nggak dengar apa-apa, benar-benar bisa padam, ya. Bisa orang ada trompet, apapun trompet, jangan trompet sangkakala, trompet tahun baru, tangan, ya. Begitu dia diam aja karena pules, ya, mager, malas gerak, lemes, nggak mau ke gereja, so sibuk, ya, nggak mau pelayanan, ya, saya mau berhenti pelayanan, ya. Saya mau ingatkan saudara, kalau saudara sudah lahir baru, ibadah dan pelayanan itu harga mati. Nggak usah diingat-ingatin lagi sebetulnya saudara. Ayo ke gereja, ayo pelayanan, ada setiap jadwal ibadah di tempat ini. Kalau saudara bisa, saudara luangkan waktu. Ya apalagi ibadah raya seperti ini jangan sampai absen saudara. Ya kadang-kadang ya Bugem itu ngingetin teman-teman, ngingetin pelayan-pelayan Tuhan ya. Kalau kita udah lahir baru, namanya ibadah dan pelayanan itu harga mati. Amin saudara. Ya, itu harus terjadi dalam kehidupan kita, ya. Karena kalau saudara nggak ke gereja, nggak melayani Tuhan, berarti di rumah juga saudara malas berdoa, malas baca firman Tuhan, malas worship, udah pasti, saudara. Karena kalau yang di rumah nih suka berdoa, suka baca firman Tuhan, suka worship, membina hubungan dengan Tuhan dengan baik, saudara pasti maunya di gereja. Saudara pasti mau melayani Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saya percaya ciptaan saudara akan menyadarkan kita bahwa kita adalah ciptaan yang baru, bahwa kita harus menjadi ciptaan yang baru dan kita harus tidak tertidur. Ya kita selalu on fire. Ya. Jadi jangan tertidur. Untungnya ketika tengah malam, ya ada orang berseru. Di situ dikatakan, ya di ayat yang ke-6. Itu dalam bahasa Inggrisnya orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Dalam bahasa Inggrisnya the cry. Tapi bukan menangis. Ini arti kiasan bahwa kedatangan Tuhan itu sesuatu suasana yang mencekam, suasana yang menakutkan, the cry, gitu ya. Untuk orang-orang yang tidak siap, untuk orang-orang yang tidak kenal Tuhan itu menakutkan, saudara. Kalau saudara tidak siap dan orang-orang yang tidak kenal Tuhan itu menakutkan. Karena mereka pasti bilang gini, oh ternyata benar Tuhan Yesus datang kedua kali. Ya, song-songlah dia. Ya. Jadi, tetapi untuk orang-orang yang siap itu sesuatu sukacita yang besar. Ada lagu zaman dulu, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu kau sana. Itu pertemuan yang luar biasa yang kita nantikan.
Tetapi itu orang-orang yang harus mempersiapkan diri. Ya. Nah, ketika mempelai datang, disitulah terjadi separation atau pemisahan antara 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Ya, berarti di masa penantian ini, ya, setiap orang percaya harus punya cadangan minyak, karena orang-orang gadis-gadis yang bijaksana itu punya cadangan minyak, sehingga ketika mempelai datang, ya, gadis-gadis yang bijaksana ini begitu sukacita karena mempelainya datang dan dia sudah punya persiapan. Persiapannya apa? Cadangan minyak. Jadi yang pertama tadi ketika di masa persiapan ini, di masa penantian ini, waiting season, itu kita nggak boleh tertidur. Yang kedua, harus punya cadangan minyak. Itu harus, ya. Nanti kita lihat nih dari pewahyuan dalam firman Tuhan pada hari ini. Di masa penantian ini, setiap orang percaya harus punya cadangan minyak. Nah, cadangan minyak dalam Full Life Study Bible atau Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan, minyak ini bicara soal iman yang sejati, bicara soal kebenaran, dan kehadiran Roh Kudus yang terus-menerus. Itu artinya minyak. Ya, ada di depannya. Minyak berarti bahwa iman yang sejati, kebenaran, dan kehadiran Roh Kudus yang terus-menerus. Nah, saudaraku, iman yang sejati itu datang dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan, akan kebenaran firman Tuhan. Ya, saya sebagai gembala saudara di GBS Kalvari ini akan memastikan setiap firman Tuhan yang disampaikan dari mimbar ini itu adalah full gospel, Injil sepenuh, nggak dipotong-potong, nggak salah penafsiran. Karena kami punya basic yang luar biasa. Ya, jadi mendengar firman Tuhan, ingat baik-baik saudara, bukan dari YouTube. Itu hati-hati saudara. Bukan dari wah itu di media sosial saya lihat di YouTube, di TikTok ya ada berita besar, ternyata kita salah sama ini. Ternyata bukan duit tunggal loh, duit tunggal. Ternyata bukan duit tunggal, ada yang satu tunggal. Tuhan yang Maha Esa. Itu pendeta besar. Kenapa disebut pendeta besar? Pengikutnya ribuan orang. Jadi belum tentu yang besar itu benar. Kalau mereka kebablasan, akhirnya mereka jadi salah tafsir. Ya, saya tidak sebutkan nama gerejanya, tapi oleh sebab itu saudara harus benar-benar mendapatkan firman Tuhan dari sumber yang benar. Saudara. Jangan sampai kita ikut-ikutan dari TikTok lah, dari pendeta-pendeta besar yang nggak tahu juntrungannya, mereka salah tafsir, saudara kok bisa ke bawah-bawah. Ya, dari sosmed. Waspada terhadap penyesatan. Ya. Itu yang tentang iman yang sejati, artinya cadangan minyak. Jadi kita harus punya cadangan minyak. Itu artinya iman yang sejati yang timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kita harus suka akan membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu jangan sampai saudara lewatkan ibadah-ibadah raya di tempat ini, ibadah-ibadah yang ada di tempat ini. Dan kemudian adalah artinya lagi hubungan dengan Roh Kudus yang terus-menerus, kehadiran Roh Kudus yang terus-menerus. Ya. Itu berarti bahwa kita harus connected dengan Tuhan. Kita harus selalu berhubungan dengan Tuhan melalui worship. Worship itu harus menjadi lifestyle kita. Worship itu harus selalu menjadi gaya hidup kita. Sehingga kita terus berhubungan dengan Tuhan, dan itu yang akan membakar kita. Kita jadi berapi-api di dalam Tuhan Yesus. Ya, minyak itu fungsinya untuk ketika ada api itu membakar. Nah ini, ketika kita terus berhubungan dengan Tuhan, itu api Roh Kudus akan membakar saudara sehingga saudara menjadi on fire. Bilang sama sebelahnya on fire. Ya, udah ada mulai yang ngantuk ya. Lihat sini saudara, lihat sini. Mungkin AC-nya kedinginan. Ya, lihat sini saudara. Jangan lihat ke bawah, nanti saudara tertidur pulas seperti Sakyus, nanti jatuh lagi. Ya, oke. Jadi yang pertama tadi, agar kita di masa penantian ini kita harus jangan tertidur. Yang kedua, punya cadangan minyak. Yang ketiga,
ada limitasi waktu. Sama-sama ucapkan limitasi waktu. Nah, ada waktu yang terbatas. Ya, memang kita juga dari zaman saya kecil dulu diberitakan bahwa Tuhan Yesus mau datang. Ya, Tuhan Yesus mau datang. Kok nggak datang-datang ya sampai umur segini? Tapi kita harus waspada. Jangan jadi kayaknya nanti Tuhan datang 1000 tahun lagi kan. Udahlah, nggak masalah lah. Gitu. Kita nggak mempersiapkan bahaya semua. Karena Tuhan tuh akan datang tiba-tiba. Ya, seperti 5 gadis yang bijaksana dan yang bodoh ini. Mereka bersiap-siap, nggak tahu kapan Tuhan datang. Tapi tiba-tiba tengah malam, artinya di mana orang nggak ngeh. Ya, di mana dunia penuh dengan kesusahan, orang sibuk dengan dunia ini. Tiba-tiba Tuhan datang, mempelai datang, song-song lagi ya. Itu cry. Ada sesuatu yang mencekam kalau saudara nggak siap-siap. Ya. Nah, di sini ada limitasi waktu. Sama-sama ucapkan limitasi waktu. 1, 2, 3. Limitasi waktu. Susah ya ucapannya. Nah, ketika lima gadis yang bodoh ini pergi mencari minyak, nah ini saudara. Dia pikir ada waktu untuk cari minyak. Ternyata ketika dia pergi, ayat yang 11 ya di situ dikatakan bahwa pintu ruang perjamuan sudah ditutup. Mereka melewatkan kesempatan untuk masuk ke dalam perjamuan. Dan ketika mereka memaksa masuk, Tuhan katakan gini, aku berkata kepadamu sesungguhnya aku tidak mengenalmu. Ya, seru ya. Jangan saudara anggap masih banyak waktunya. Ya, saudara masih ada waktu untuk bertobat lah. Masih ada waktu untuk bersungguh-sungguh. Kebanyakan kan seperti itu. Masih ada waktu nanti berdoa. Ya. Oleh sebab itu ketika kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh, ketika kita mau ke ibadah, banyak tantangannya semua. Ya. Anak-anak muda juga banyak tantangannya. Ada program worship from home ya, setiap hari dari Senin sampai Jumat anak-anak muda ya. Kadang-kadang saya lihat jumlahnya 5 orang, kadang-kadang 9 orang, kadang-kadang banyak, kadang-kadang sedikit. Kenapa? Itu iblis nggak mau setiap anak muda dekat dengan Tuhan. Sama dengan kita semua. Ketika kita mau worship kepada Tuhan, itu banyak tantangan yang ngantuk lah, capek lah, sibuk lah. Dia akan mencuri waktu-waktu kita sehingga kita lengah, tidak mempersiapkan dengan baik untuk hal yang sangat penting. Ya, mempersiapkan diri dari sekarang untuk saat-saat yang sangat penting, karena ada limitasi waktu. Oleh sebab itu jangan main-main, dan pastikan saudara masuk ke dalam perjamuan. Amin. Ya. Jadi kita belajar 3 hal penting pada hari ini. Ya, yang pertama tadi di masa penantian ini kita di momen yang sangat penting ini kita harus mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Yaitu apa? Jangan tertidur. Sama-sama ucapkan jangan tertidur. Sama-sama ucapkan punya cadangan minyak. Sama-sama ucapkan adanya limitasi waktu. Waktu yang sebentar lagi Tuhan datang kedua kalinya. Ya, oleh sebab itu saudara harus repent, harus bertobat. Supaya apa? Supaya saudara tidak tertidur. Saudara bertobat supaya saudara punya cadangan minyak. Saudara bertobat supaya saudara selalu mempersiapkan, karena tinggal sedikit lagi waktunya Tuhan datang. Ya, itu 3 hal penting, saudara. Dan finally, akhirnya saudara, ketika kita di musim penantian ini, di musim penantian ya, waiting season ini, saudara, God give you new strength. Tuhan memberikan kekuatan baru, saudara. Tuhan memberikan kekuatan baru buat kita. Bukan hanya menunggu nggak ngerti apa-apa ya. Ini Tuhan kok nggak datang. Enggak. Tapi Tuhan memberikan kekuatan baru ketika kita menantikan kedatangan Tuhan. Kita baca ayatnya sebagai ayat yang terakhir. Ya. Yesaya 40:31. Yesaya 40 ayat 31. Sama-sama baca 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Katakan amin.
Kekuatan baru untuk apa? Menurut Full Life Study Bible Study, ya, kekuatan Allah itu untuk menyegarkan saudara di tengah-tengah kelemahan, di tengah-tengah kelelahan, di tengah penderitaan dan pencobaan. Kekuatan Allah itu akan menyegarkan kita. Ya, saudara bayangkan kalau ada orang yang udah capek, leles gitu ya, terus lemah, nggak ada minum, nggak ada yang bisa menyegarkan, orang itu lama-lama mati. Betul kan? Tetapi ketika kita menanti-nantikan kedatangan Tuhan, Tuhan memberikan kesegaran yang baru. Dan kesegaran itu yang akan membuat kita menjadi bangkit dan menjadi seorang pemenang. Ya. Arti yang kedua, kekuatan yang baru itu menurut Full Life Study Bible, itu adalah kemampuan untuk mengatasi semua masalah-masalah yang kita hadapi. Setiap orang punya masalah, setiap orang punya berbagai hal yang harus diselesaikan dalam kehidupannya. Semakin saudara dewasa, semakin banyak masalah, betul? Ya, saudara yang bekerja, yang saudara rumah tangga, beda sama orang anak-anak SD, betul? Ya, tapi mereka juga punya masalah loh. Ya, tetapi semakin meningkat usia, umur, pengalaman, udah rumah tangga, udah punya pekerjaan, udah punya anak, permasalahan bertambah-tambah. Nah, kita diberikan oleh Tuhan kemampuan. Kemampuan itu adalah hikmat, akal budi, skill, agar kita bisa menyelesaikan semua masalah, sehingga segala perkara kita dapat tanggung. Kita cakap untuk menanggungnya. Amin. Karena Tuhan yang memberikan kemampuan itu semua. Kalau otak kita, kebisaan kita, kemampuan kita nggak ada apa-apanya seluruh. Ketika kita ngurusin perusahaan, ketika ngurusin misalnya bisnis kita udah mentok. Apalagi diserang sama COVID ya beberapa tahun yang lalu. Wow, udah pengusaha-pengusaha itu pada berjatuhan semua. Tapi saya kenal seorang pengusaha semua. Ya, dia katakan seperti ini, dia chat pribadi sama saya lewat DM nih. Dia katakan gini, Pak, saya punya Tuhan yang memberikan kemampuan kepada saya sehingga 25 perusahaan dia nggak tutup. Itu luar biasa. Sama, kita punya Tuhan yang luar biasa, ya, yang memberikan kemampuan kepada kita. Apapun masalah kita, Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk mengatasinya. Amin. Amin. Oke. Yang ketiga adalah kesanggupan. Arti daripada kekuatan baru menurut Full Life Study Bible itu artinya kesanggupan untuk berlari dan tidak menjadi lesu, berjalan dan tidak menjadi lelah. Meskipun kadang-kadang Tuhan menangguhkan pertolongannya, tetapi itu in His time. So. Kita nggak bisa memaksakan kehendak. Walaupun kadang-kadang, aduh Tuhan, saya lagi perlu nih, aduh, uang saya udah habis. Beras saya udah, aduh, Tuhan tolong sekarang, nggak bisa maksain gitu, saudara. Tetapi menurut waktu Tuhan, ya, menurut kita mungkin, aduh saat ini, tapi lewat juga hari demi hari. Jadi kita harus tunggu waktu Tuhan, dan janjinya pasti ditenapi dalam kehidupan kita. Amin. Ketika kita sabar, percaya, mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apapun yang kita perlukan. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Itu Tuhan, ya. Saya akan closing. Jadi di masa penantian ini saya akan ingatkan sama saudara, ya, karena ada banyak poin, ya. Di masa penantian ini, waiting season, saudara harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Jangan tertidur. Punya cadangan minyak. Ada limitasi waktu. Ya, waktunya terbatas, segera bertobat. Dan di masa penantian ini Tuhan memberikan apa? Kekuatan baru. Sama-sama katakan kekuatan baru. Sama-sama katakan saya punya kekuatan baru. Ya, kekuatan baru itu adalah kekuatan dari Tuhan yang menyegarkan kita, memberikan kemampuan untuk mengatasi masalah, memberikan kesanggupan kepada kita sampai kita bisa melihat semua kebaikan Tuhan, kemuliaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Biar firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan kekuatan yang luar biasa dalam kehidupan kita, ya. Di masa penantian ini kita harus sungguh-sungguh, nggak boleh main-main, karena ketika nanti trompet dibunyikan, kita semua tidak merasakan the cry, ketakutan, mencekam, tapi kita merasakan sukacita karena Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dan ingat, selama masa penantian ini kita juga bisa mengalami semua pertolongan Tuhan dan kebaikan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Saya udah sedang untuk bantu diri.
Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terdahulu kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Haleluya. Di titik terdahulu kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kuasamu. Tak terduga cara Tuhan yang luar biasa menolong kita. Amin. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kuasamu. Tak terduga jalan Tuhan. Kau yang ku percaya di setiap musim hidup. Sebentar kita tundukkan kepala kita. Kita renungkan firman Tuhan yang sudah datang kepada kita pada pagi hari ini. Betapa kita harus bertobat dan jangan sampai tertidur di akhir zaman ini. Kita harus punya cadangan minyak agar pelita itu terus menyala, jangan sampai padam, saudara. Karena waktunya sebentar lagi, ada limitasi waktu. Saudara harus bersiap-siap untuk momen yang sangat penting, yaitu kedatangan Tuhan. Jangan hidup asal-asalan, tetapi kita boleh terus dekat sama Tuhan, selalu bersekutu dengan Dia, mau selalu beribadah, melayani Tuhan. Meskipun keadaan kita mungkin tidak baik-baik saja saat ini, tetapi ingat, ketika kita terus menantikan Tuhan, ada new strength, kekuatan baru, kekuatan yang diperbaharui, sehingga saudara akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Allah yang tidak terbatas itu akan memberikan kesegaran dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa mampu untuk bangkit, untuk mengatasi semua masalah. Dia memberikan kemampuan kepada kita, skill, memberikan hikmat akal budi, sehingga semua masalah tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Dengan cara Tuhan yang luar biasa, kita bisa melihat semua kemuliaan Tuhan. Kita bisa melihat mujizat. Kita bisa melihat kebaikan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Ku kagumi caramu mencintaiku. Amin. Kau ada di setiap proses hidupku. Amin. Di titik terdahulu. Kau hadir untuk mengangkatku. Ku
Good morning GBS Kalvari Sukabumi, welcome home. Selamat datang di Ibadah GBS Kalvari Sukabumi. Senang sekali bisa bertemu dan berfellowship dengan Anda sekalian. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di Ibadah GBS Kalvari Sukabumi, welcome. Kami senang sekali Anda dapat hadir beribadah bersama kami and be part of our family. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman-Nya bisa bertumbuh, berakar kuat, berbuah lebat, dan menjadi penopang bagi setiap kehidupan kita. Setiap hari Rabu kita ada doa puasa jam 5 sore di GBS Kalvari Sukabumi. Jangan sampai lewatkan setiap doa puasa ini agar kita bisa terus menjadi penopang bagi gereja GBS Kalvari Sukabumi. Lalu hari Kamis minggu depan kita akan ada House of Blessing. Kita akan pergi bersama-sama ke House of Blessing jam 5:30 sore. So, make sure bagi Anda yang mau join untuk berkumpul bersama kami menyenangkan hati Tuhan Yesus, hadir tepat waktu ya. Bagi para kaum pria, Jumat minggu depan kita akan ada Calvary Men jam 5 sore di GBS Kalvari Sukabumi. Yuk mari berkumpul untuk menjadi laki-laki sejati yang cinta akan Tuhan. Dan untuk para teenagers, youth, college, and young adult, hari Sabtu depan kita akan ada Calvary Youth Special Valentine's Day. Untuk info lebih lanjutnya akan diumumkan segera ya. So, stay tune. Kita ada program baru juga loh, yaitu WFH alias Worship From Home. WFH ini diadakan setiap hari Senin sampai Jumat jam 4 subuh via Google Meet. So, bagi Anda yang belum join, yuk buruan join agar kita bisa menjadi pendoa yang hebat bagi gereja GBS Kalvari Sukabumi. Setiap hari Minggu kita akan ada ibadah raya jam 8 pagi di GBS Kalvari Sukabumi lantai 1 dan lantai 2, dan Calvary Kids di lantai 3. So, don't miss out and I see you guys there. 2 Korintus 8 ayat 12 berkata, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Bukan tentang seberapa besar pemberian itu, melainkan seberapa besar hati yang memberikannya. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan untuk Tuhan melalui gereja GBS Kalvari Sukabumi, Anda dapat scan QR berikut. Atau transfer ke nomor rekening berikut ini. Atau dapat memberikannya secara langsung melalui kantung persembahan yang akan diedarkan. Selamat memberi. Follow Instagram @GBS Kalvari Sukabumi untuk mengetahui lebih banyak kegiatan yang ada di gereja kami. Jangan lewatkan kesempatan untuk tumbuh dalam iman dan komunitas. Ingat, bersama Kristus kita lebih kuat. And that's all for today. Thank you for watching what's on GBS Kalvari Sukabumi this week. Have an amazing Sunday and Jesus bless you. Tiba saatnya kita akan menjalankan persembahan bicarakan satu kali berikan yang terbaik.
mendapatkan berkat yang baru, kekuatan yang baru daripada Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah pagi ini. Ku ada hari ini karena ku hamba-Mu dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, tetapi kami percaya bahwa berkat firman-Mu itu akan terus menyertai kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarkan Tuhan di masa penantian ini kami tidak tertidur, tetapi Tuhan kami punya cadangan minyak, yaitu kami terus membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, sehingga iman kami terus diteguhkan, dikuatkan. Dan Tuhan Yesus, kami terus mengaktifkan Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami tidak abaikan, tetapi biarlah Tuhan kami berjalan bersama dengan Kau tiap hari, karena waktu ini sangat terbatas. Oleh sebab itu Tuhan, kami tidak boleh terlena Tuhan Yesus akan tantangan-tantangan hidup, bahkan kenikmatan hidup di dalam dunia ini Tuhan, tetapi boleh fokus kami hanya berada kepada Tuhan, sehingga Tuhan Yesus kami terus dikuatkan. Tuhan Yesus, pada saat kami berjalan berlari, Tuhan memberikan kekuatan yang baru setiap hari. Besok kami akan kembali beraktivitas Tuhan Yesus, tapi kami percaya bahwa kebaikan Tuhan akan terus menyertai kehidupan kami. Kami tidak patah semangat yang bekerja. Tuhan, Kau yang akan memberikan kekuatan baru Tuhan Yesus. Bahkan yang sakit tadi, kami percaya Tuhan sudah sembuhkan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Anak-anak kami yang sekolah, berkuliah, bekerja, Tuhan Yesus, Tuhan akan memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat dari surga yang akan turun atas kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hanya